Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dalam perjalanan panjang sejarah manusia, terdapat penemuan-penemuan yang mengejutkan yang menunjukkan betapa majunya teknologi peradaban kuno. Penemuan-penemuan ini mengajak kita menyelami misteri dan kecanggihan teknologi masa lampau yang masih memukau hingga hari ini. Mulai dari Terra Preta, tanah subur dari Amazon yang masih menjadi teka-teki bagi ilmuwan modern, sistem filtrasi zeolit Maya yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang kimia dan lingkungan, Mithridatium, penangkal racun legendaris yang membuktikan pengetahuan medis canggih, jam air kuno yang menandakan pemahaman waktu yang presisi, serta Yakchal, kulkas kuno dari Persia yang memperlihatkan kecerdikan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pada video kali ini, Ilmuwan Top akan membahas tentang penemuan-penemuan berteknologi tinggi dari peradaban kuno yang telah menginspirasi dan memperkaya pengetahuan sejarah umat manusia. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Terra Preta, rahasia tanah ajaib Amazon yang mengubah pertanian modern. Terra Preta, yang berarti tanah hitam dalam bahasa Portugis, atau yang juga dikenal sebagai Amazonian Dark Earth, adalah salah satu penemuan paling menarik dari peradaban kuno yang telah memicu minat para ilmuwan dan ahli tanah di era modern. Tanah ini diciptakan oleh peradaban Amazon kuno antara 2500 dan 1000 tahun yang lalu dan terus menjadi sumber keheranan bagi para ilmuwan hingga saat ini. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa berbagai kelompok masyarakat Amazon seperti Marajoara, Tapojo, Uruku, dan Santarem berkontribusi dalam pengembangan dan penyebaran Terra Preta. Pengetahuan tentang pembuatan Terra Preta kemungkinan diturunkan dari generasi ke generasi dan disebarluaskan melalui perdagangan dan interaksi antar komunitas. Karena itu, tidak ada satu individu atau kelompok tertentu yang dapat dikaitkan secara langsung dengan penemuan Terra Preta. Terra Preta juga tidak ditemukan pada tahun tertentu, melainkan merupakan hasil dari proses pengembangan dan penyebaran yang berlangsung selama berabad-abad. Terra Preta ditemukan di berbagai wilayah di hutan hujan Amazon, terutama di Bolivia, Brasil, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Konsentrasi tertinggi di Terra Preta ditemukan di sekitar lembah sungai Amazon dan anak-anak sungainya, seperti Rio Negro, Rio Solimos, dan Rio Madeira. Terra Preta juga ditemukan di daerah pesisir Amazon, di kaki pegunungan Andes, dan di pulau-pulau di Amazon. Pembuatan Terra Preta menunjukkan kecanggihan pengetahuan lokal masyarakat Amazon kuno tentang pertanian dan pengelolaan tanah. Mereka memahami pentingnya bahan organik, arang, dan mikroorganisme untuk kesuburan tanah, serta menerapkan pengetahuan ini dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan. Terra Preta memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya istimewa. Pertama, kesuburan luar biasa. Kaya akan bahan organik, nitrogen, fosfor, dan mineral lainnya. Terra Preta mampu mendukung pertumbuhan tanaman yang subur selama berabad-abad tanpa pupuk tambahan. Kedua, kemampuan regenerasi. Berbeda dengan tanah biasa yang kehilangan kesuburannya seiring waktu, Terra Preta memiliki kemampuan unik untuk beregenerasi dan mempertahankan kesuburannya. Ketiga, ketahanan air. Kandungan arang yang tinggi dalam Terra Preta membantu menahan air yang penting untuk tanaman di daerah yang curah hujan musiman. Keempat, struktur stabil. Terra Preta memiliki struktur yang stabil yang mampu mengurangi erosi tanah. Kelima, keanekaragaman hayati tinggi. Tanah ini kaya akan mikroorganisme yang bermanfaat yang menunjang kesehatan tanah dan tanaman. Terra Preta adalah bukti kecanggihan pengetahuan lokal dan kearifan ekologi masyarakat Amazon kuno. Kemampuannya untuk mempertahankan kesuburan selama berabad-abad tanpa pupuk tambahan menawarkan pelajaran berharga bagi para ilmuwan dan praktisi pertanian modern dalam upaya mereka untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan tahan lama.
Sistem filtrasi air berbasis zeolit, keajaiban teknologi purba. Penemuan sistem filtrasi air berbasis zeolit oleh peradaban Maya di kota kuno Tikal, Guatemala merupakan salah satu bukti paling menakjubkan dari kecanggihan teknologi masyarakat kuno. Sistem ini pertama kali ditemukan oleh tim arkeolog dari Universitas Cincinnati yang dipimpin oleh Profesor Kenneth Barrett Tarkensley. Penelitian mereka mengungkap bahwa sistem ini telah ada sejak sekitar 2000 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu contoh tertua dari teknologi pemurnian air di dunia. Keunikan utama dari sistem filtrasi ini adalah penggunaan zeolit, mineral alami yang memiliki sifat penyerap dan pertukaran ion yang sangat baik. Zeolit yang digunakan oleh bangsa Maya mampu menghilangkan mikroba berbahaya, senyawa kaya nitrogen, logam berat seperti merkuri, dan racun lainnya dari air. Selain zeolit, sistem ini juga menggunakan kuarsa berukuran pasir kasar, yang bersama-sama menciptakan mekanisme penyaringan yang sangat efektif. Sistem filtrasi ini ditemukan di Waduk Oriental, salah satu sumber air utama bagi penduduk Tikal. Analisis difraksi sinar X atau XRD dan penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa air minum di waduk ini disaring melalui campuran zeolit dan kuarsa selama periode budaya praklasik akhir hingga klasik akhir. Penemuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Maya memiliki pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat mineral dan cara menggunakannya untuk memastikan pasokan air yang aman. Kegunaan utama dari sistem filtrasi ini adalah untuk menyediakan air minum yang bersih dan aman bagi penduduk Tikal. Dalam lingkungan tropis yang lembab, dengan kejadian siklon dan kekeringan musiman yang tidak terduga, serta kontaminasi air oleh mikroba berbahaya dan mineral beracun, sistem ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat Maya. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk mengatasi tantangan lingkungan dan menjaga kesehatan populasi mereka. Keanehan dari penemuan ini adalah bahwa teknologi filtrasi air yang begitu canggih ditemukan di tempat yang tidak terduga, yaitu di tengah hutan hujan tropis Amerika Tengah. Sebelumnya, para arkeolog berasumsi bahwa teknologi penyaringan air semacam ini baru dikembangkan di Eropa atau Asia Selatan pada abad ke-20. Penemuan ini menulis ulang sejarah teknologi pemurnian air dan menunjukkan bahwa peradaban Maya memiliki inovasi yang jauh lebih maju dari yang pernah diperkirakan. Zeolit yang digunakan dalam sistem ini adalah clinoptilolite dan mordenite, dua jenis zeolit yang dikenal memiliki sifat penyerap yang sangat baik. Mineral ini secara alami ditemukan di daerah vulkanik dan memiliki struktur kristal 3 dimensi yang menunjukkan mereka untuk menyerap vulkanik. Penemuan sistem filtrasi zeolit Maya ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang teknologi dan pengetahuan masyarakat kuno, tetapi juga memiliki implikasi praktis untuk masa kini. Teknologi biofiltrasi yang terinspirasi dari sistem ini sedang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas air di berbagai belahan dunia. Secara keseluruhan, sistem filtrasi zeolit Maya adalah contoh luar biasa dari inovasi teknologi yang mendahului zamannya. Penemuan ini mengungkapkan kemampuan adaptasi dan kecerdasan masyarakat Maya dalam memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif. Ini adalah bukti bahwa peradaban kuno memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luar biasa yang masih relevan dan bermanfaat hingga hari ini. Mithridatium, penangkal racun legendaris. Mithridatium, juga dikenal sebagai Mithridatium atau Mithridaticum, adalah ramuan legendaris yang diklaim sebagai penangkal berbagai jenis racun. Penemuan ini dikaitkan dengan Mithridates VI Eupator, Raja Pontus yang berkuasa pada abad pertama sebelum Masehi. Mithridates VI terkenal karena obsesinya terhadap racun dan upayanya untuk menciptakan penawar universal. Keunikan Mithridatium terletak pada komposisinya yang sangat kompleks. Ramuan ini dikatakan terdiri dari hingga 65 bahan yang berbeda, termasuk berbagai jenis tumbuhan, rempah-rempah, dan bahkan bahan-bahan eksotis seperti daging ular. Kompleksitas ini mencerminkan pengetahuan luas Mithridates VI tentang berbagai jenis racun dan bahan-bahan alami yang diyakini memiliki sifat penawar.
Menurut legenda, Mithridates VI mengembangkan kekebalan terhadap racun dengan secara rutin mengkonsumsi dosis kecil berbagai racun dan penawarnya. Praktik ini yang kemudian dikenal sebagai Mithridatisme, menjadi dasar pembuatan Mithridatium. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan penawar yang efektif terhadap berbagai jenis racun yang mungkin digunakan oleh musuh-musuhnya. Kegunaan Mithridatium tidak terbatas pada penawar racun saja. Selama berabad-abad setelah masa Mithridates VI, ramuan ini dianggap sebagai obat universal yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Di Eropa, pada abad pertengahan, Mithridatium bahkan digunakan sebagai upaya pencegahan terhadap wabah pes dan penyakit-penyakit serius lainnya. Meskipun formula asli Mithridatium telah hilang dalam sejarah, berbagai versi ramuan ini terus diproduksi dan digunakan hingga abad ke-19. Pharmacope di berbagai negara Eropa mencantumkan resep Mithridatium meskipun komposisinya mungkin telah berubah dari formula aslinya. Popularitas ramuan ini bertahan selama berabad-abad, menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap khasiatnya. Keunikan lain dari Mithridatium adalah proses pembuatannya yang rumit. Pembuatan ramuan ini dianggap sebagai seni yang memerlukan keahlian khusus. Setiap bahan harus ditimbang dengan tepat dan dicampur dalam urutan tertentu untuk mencapai efek yang diinginkan. Proses ini seringkali disertai dengan ritual dan kepercayaan tertentu, menambah aura mistis di seputar ramuan ini. Meskipun efektivitas Mithridatium sebagai penawar universal kini dipertanyakan oleh ilmu pengetahuan modern, penemuan ini tetap menjadi bagian penting dalam sejarah farmakologi dan pengobatan. Mithridatium mewakili upaya awal manusia untuk memahami dan melawan efek racun, serta mencerminkan pengetahuan luas tentang sifat-sifat tumbuhan dan bahan alami lainnya. Dalam konteks penemuan kuno yang hilang, Mithridatium menempati posisi unik. Meskipun formula aslinya tidak lagi diketahui, konsep dibaliknya telah menginspirasi penelitian modern dalam bidang toksikologi dan pengembangan antidot. Jam air kuno, inovasi teknologi yang mendahului zamannya. Jam air, atau dikenal juga sebagai klepsidra, merupakan salah satu instrumen pengukur waktu tertua dalam sejarah peradaban manusia. Dua tokoh penting yang berkontribusi dalam pengembangan jam air di Yunani kuno adalah Plato dan Ctesibius. Penemuan mereka menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi yang mengagumkan untuk zamannya. Plato adalah seorang filsuf terkenal yang hidup sekitar tahun 427 sebelum Masehi. Diyakini telah menciptakan jam alarm pertama dalam sejarah manusia. Jam air Plato merupakan sebuah perangkat hidraulik yang terdiri dari beberapa wadah keramik. Sistem ini dirancang untuk membangunkan Plato tepat waktu agar dapat memberikan kuliah fajarnya yang terkenal. Unikan jam air Plato terletak pada mekanisme alarmnya. Air mengalir dari wadah atas ke wadah kedua melalui keran yang telah diatur secara presisi. Ketika wadah kedua penuh pada waktu yang telah ditentukan, air tersebut akan mengalir cepat ke wadah ketiga yang kedap udara. Proses ini memaksa udara di dalamnya keluar dengan tekanan, menghasilkan suara siulan melalui seruling di bagian atasnya. Ctesibius, seorang insinyur dan penemu Yunani yang hidup sekitar tahun 250 sebelum Masehi, membuat penyempurnaan signifikan pada desain jam air. Inovasi Ctesibius menghasilkan jam air yang dianggap sebagai instrumen pengukur waktu paling akurat selama hampir 2000 tahun. Salah satu kontribusi penting Ctesibius adalah pengenalan sistem pengatur otomatis pertama. Ia merancang jam air yang tidak memerlukan intervensi manusia antara umpan balik dan kontrol mekanisme. Sistem 3 tingkat yang dirancang Ctesibius menggunakan pelampung dan penunjuk untuk menunjukkan waktu yang telah berlalu. Bahan yang digunakan dalam pembuatan jam air ini umumnya terdiri dari wadah keramik atau logam, pipa, katup, dan mekanisme pengatur aliran air. Ketelitian dalam merancang ukuran lubang dan wadah sangat penting untuk memastikan akurasi pengukuran waktu. Jam air memiliki berbagai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kuno. Selain sebagai alat pengukur waktu umum, jam air juga digunakan oleh dokter untuk menghitung denyut nadi pasien. Di pengadilan, jam air digunakan untuk mengatur durasi pidato dalam persidangan.
Bahkan, jam air Ctesibius tetap menjadi jam paling akurat hingga abad ke-14 ketika jam mekanis mulai menggantikan jam hidraulik. Namun, seperti halnya banyak penemuan kuno lainnya, detail lengkap tentang jam air Plato dan klepsidra Ctesibius sebagian besar telah hilang dalam perjalanan sejarah. Karya-karya asli Ctesibius misalnya, sebagian besar telah hilang. Kemungkinan besar dalam kebakaran besar di perpustakaan Alexandria. Apa yang kita ketahui tentang penemuan-penemuan ini sebagian besar berasal dari referensi dalam karya-karya penulis lain seperti Vitruvius dan Hero of Alexandria. Keterbatasan informasi ini menjadikan kedua penemuan tersebut sebagai bagian teknologi canggih yang mendahului zamannya, namun sebagian besar detailnya telah hilang. Pintu otomatis Heron dari Alexandria. Heron dari Alexandria, seorang matematikawan dan insinyur Yunani yang hidup pada abad pertama Masehi, adalah salah satu penemu paling inovatif pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling menakjubkan adalah pintu otomatis yang digunakan di kuil-kuil. Penemuan ini menunjukkan pemahaman Heron yang mendalam tentang mekanika dan prinsip-prinsip fisika, serta kemampuannya untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam cara yang praktis dan mengesankan. Pintu otomatis Heron bekerja dengan memanfaatkan panas dari api yang dinyalakan di altar kuil. Ketika api dinyalakan, panas tersebut akan menyebabkan tekanan udara di dalam bejana tertutup di bawah altar meningkat. Tekanan ini kemudian memaksa air atau cairan lain untuk mengalir melalui selang ke bejana lain yang tergantung di langit-langit, yang terhubung dengan sistem katrol dan tali yang menggerakkan pintu kuil. Berat cairan di bejana kedua akan menarik tali dan membuka pintu secara otomatis. Kejeniusan dari pintu otomatis ini terletak pada penggunaan prinsip-prinsip dasar fisika seperti tekanan udara dan mekanisme katrol untuk menciptakan efek yang tampak ajaib bagi orang-orang pada masa itu. Heron berhasil menciptakan ilusi bahwa pintu kuil terbuka dengan sendirinya, seolah-olah dibuka oleh kekuatan ilahi, ketika sebenarnya itu adalah hasil dari rekayasa yang cermat dan pemahaman ilmiah yang mendalam. Bahan utama yang digunakan dalam mekanisme ini adalah bejana logam untuk menampung air atau cairan lain, selang untuk mengalirkan cairan dan sistem katrol serta tali untuk menggerakkan pintu. Kegunaan utama dari pintu otomatis Heron adalah untuk menambah kesan magis dan misterius pada kuil-kuil kuno. Pintu yang terbuka dan tertutup secara otomatis saat api dinyalakan dan dipadamkan di altar menciptakan pengalaman religius yang lebih dramatis bagi para pengunjung kuil. Pintu otomatis Heron menjadi inspirasi bagi pengembangan teknologi serupa di masa-masa selanjutnya. Misalnya, pada abad ke-17 di Cina, dibuat pintu otomatis yang diaktifkan oleh sensor kaki untuk perpustakaan kerajaan. Penemuan ini menunjukkan bahwa ide-ide inovatif seringkali muncul jauh sebelum waktunya dan dapat menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Pintu otomatis Heron juga menunjukkan bahwa teknologi yang kita anggap modern sebenarnya memiliki akar yang sangat tua dan telah ada jauh sebelum zaman kita. Sistem biner Mesir. Sistem biner modern yang kita kenal sekarang ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Namun, jejak awal dari konsep ini dapat ditemukan jauh lebih awal, yaitu pada masa peradaban Mesir kuno. Penemuan ini menunjukkan kecanggihan intelektual orang-orang Mesir kuno yang luar biasa, meskipun kini telah banyak dilupakan. Sistem biner Mesir kuno dikenal melalui pecahan yang disebut horse eyes. Pecahan ini digunakan oleh ahli-ahli Taurat Mesir kuno untuk mengukur jumlah gandum, cairan, atau ukuran lainnya. Pecahan horse eyes dinyatakan dalam bentuk pecahan biner seperti 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, dan 1/64. Sistem ini pertama kali ditemukan dalam dokumen dari dinasti kelima Mesir sekitar tahun 2400 sebelum Masehi. Meskipun tidak ada satu individu yang secara khusus diakui sebagai penemu sistem ini, kontribusi kolektif dari para ahli matematika dan ilmuwan Mesir kuno sangatlah signifikan. Sistem biner Mesir kuno memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari sistem bilangan lainnya pada masa itu. Pertama, sistem ini menggunakan pecahan yang secara eksklusif terdiri dari pembagian berulang dari angka 1.
yang mencerminkan prinsip dasar dari sistem biner modern. Kedua, simbol-simbol yang digunakan dalam sistem Horus Ice juga memiliki makna religius dan simbolis yang menunjukkan integrasi antara matematika dan kepercayaan spiritual dalam budaya Mesir kuno. Dalam praktiknya, sistem biner Mesir kuno digunakan untuk berbagai keperluan praktis, terutama dalam pengukuran dan pembagian sumber daya. Misalnya, dalam pengukuran gandum dan cairan. Sistem ini memungkinkan pembagian yang sangat presisi, yang sangat penting dalam administrasi dan ekonomi Mesir kuno. Selain itu, sistem ini juga digunakan dalam astronomi dan arsitektur, membantu para ahli Mesir kuno dalam merancang dan membangun struktur yang kompleks seperti piramida. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem ini digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan, seperti perdagangan dan pertanian. Kemampuan untuk membagi dan mengukur dengan presisi tinggi sangat membantu dalam memastikan distribusi yang adil dan efisien dari sumber daya yang ada. Meskipun sistem biner Mesir kuno sangat maju dan memiliki banyak aplikasi praktis, pengetahuan tentang sistem ini perlahan-lahan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Salah satu alasan utama adalah karena sistem ini tidak terdokumentasi dengan baik dan banyak dari catatan-catatan kuno yang hilang atau hancur. Selain itu, dengan munculnya peradaban baru dan sistem bilangan yang berbeda, sistem biner Mesir kuno mulai dilupakan dan tidak lagi digunakan secara luas. Gottfried Wilhelm Leibniz yang menemukan sistem biner modern pada abad ke-17 mungkin tidak secara langsung terinspirasi oleh sistem biner Mesir kuno. Namun konsep dasar dari penggunaan dua simbol untuk merepresentasikan angka jelas memiliki kesamaan. Hal ini menunjukkan bahwa ide-ide matematika yang canggih seringkali muncul kembali dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah. Sistem biner Mesir kuno adalah salah satu penemuan matematika yang paling canggih dan berpengaruh dalam sejarah manusia. Meskipun telah lama hilang, sistem ini menunjukkan kecanggihan intelektual dan kreativitas dari peradaban Mesir kuno. Yakchal, kulkas kuno dari Persia yang mengagumkan. Yakchal adalah struktur kuno yang digunakan oleh bangsa Persia sekitar tahun 400 sebelum Masehi untuk menyimpan es dan mendinginkan air di tengah gurun yang panas. Penemuan ini menunjukkan kecanggihan teknologi dan kemampuan adaptasi manusia terhadap lingkungan yang ekstrim. Yakchal, yang secara harfiah berarti lubang es dalam bahasa Persia, merupakan bukti nyata dari kejeniusan insinyur Persia kuno dalam menciptakan solusi pendinginan pasif tanpa menggunakan listrik. Yakchal pertama kali dibangun oleh insinyur Persia sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Meskipun tidak ada catatan spesifik mengenai individu penemu, penemuan ini adalah hasil dari kolaborasi dan inovasi kolektif para insinyur Persia. Mereka berhasil menciptakan struktur yang mampu menyimpan es sepanjang tahun, bahkan di tengah gurun yang panas. Yakchal digunakan secara luas di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran, Afghanistan, dan Tajikistan. Yakchal memiliki bentuk kerucut dengan kubah di atasnya dan ruang penyimpanan bawah tanah. Struktur ini dirancang untuk memaksimalkan efek cerobong matahari yang menciptakan aliran konveksi untuk mengarahkan panas keluar dari bangunan. Dinding Yakchal terbuat dari bahan khusus yang disebut saroj, campuran pasir, tanah liat, putih telur, kapur, bulu kambing, dan abu. Bahan ini sangat tahan panas dan air, sehingga mampu menjaga suhu di dalam Yakchal tetap dingin sepanjang tahun. Campuran ini tidak hanya tahan air, tetapi juga memiliki sifat isolasi yang sangat baik. Dinding Yakchal biasanya memiliki ketebalan sekitar 2 meter di bagian dasarnya, yang membantu menjaga suhu di dalam tetap stabil. Selain itu, Yakchal seringkali dilengkapi dengan sistem penangkap angin atau badgear, yang membantu mengarahkan udara dingin ke dalam struktur dan mengeluarkan udara panas. Pada masa itu, Yakchal digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk menyimpan es, mendinginkan air, dan mengawetkan makanan. Es yang disimpan di Yakchal biasanya digunakan untuk membuat makanan penutup tradisional Persia seperti falodeh dan sorbet. Yakchal bekerja dengan memanfaatkan prinsip pendinginan pasif. Pada malam hari, air dari saluran bawah tanah atau kanat dialirkan ke kolam di dalam Yakchal, di mana air tersebut membeku karena suhu malam yang dingin.
Es yang terbentuk kemudian disimpan di ruang bawah tanah yang terisolasi dengan baik. Pada siang hari, struktur Yakchal yang tebal dan tahan panas menjaga es tetap beku. Sistem Badgir juga membantu menjaga suhu di dalam tetap dingin dengan mengarahkan udara dingin ke dalam dan mengeluarkan udara panas. Salah satu keunikan Yakchal adalah kemampuannya untuk menyimpan es di tengah gurun yang panas tanpa menggunakan listrik. Ini menunjukkan pemahaman mendalam bangsa Persia kuno tentang prinsip-prinsip termodinamika dan teknik pendinginan. Selain itu, Yakchal juga merupakan contoh awal dari arsitektur berkelanjutan karena menggunakan bahan-bahan alami dan teknik konstruksi yang ramah lingkungan. Meskipun Yakchal adalah penemuan yang sangat canggih pada masanya, banyak dari struktur ini telah hilang atau tidak lagi digunakan karena perkembangan teknologi pendinginan modern. Namun, beberapa Yakchal masih berdiri dan berfungsi sebagai saksi bisu dari kecerdasan dan inovasi bangsa Persia kuno. Pengetahuan tentang Yakchal juga telah menginspirasi desain arsitektur berkelanjutan modern yang mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada energi listrik.